Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 11 Mei 2020, bertepatan dengan 19 Ramadan 1441 Hijriah. Maka seperti biasa, sebelum zuhur kita memberikan kajian di Ilmul Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan, dan pelajaran kita adalah pelajaran yang live, dan kita sekarang masuk kepada bab Al-Babu Al-Hadi Ashar, bab yang ke-11, yang mana bab ini bab yang berhubungan dengan permasalahan yang sangat urgen dalam permasalahan puasa, terutama bagi para ummahat, yang mana para ummahat di dalam puasanya mungkin kebanyakan dalam bulan Ramadan ini ada yang bolong, dikarenakan memang sudah menjadi asyara', terjadi penghalang bagi para ummahat untuk tidak boleh melaksanakan puasa. Seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri di saat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di saat Nabi mengatakan naqusati aqlin wa din, bahwa kalian para perempuan kurang akalnya dan kurang agamanya. Maka dikatakan, ya Rasulullah, fa kaifa nisa, fa kaifa bin nisa naqisati aqlin wa din. Maka adapun dari segi akalnya kurang karena syahadah rajul bimra'atain, adapun naqas dari segi agamanya adalah idza hitti lam tusal wa lam tasum. Maka jika anti dalam keadaan haid, tidak boleh puasa dan tidak boleh melaksanakan salat. Maka dikatakan di permasalahan ilmul fiqh bahwa haid adalah min mawani' as-siyam was shalah. Maka perempuan jika terpenuhi syarat dari wujub dan surut as-sihhah untuk melaksanakan puasa, maka masih dilihat apakah terangkat dari penghalang. Maka jika terangkat dari penghalang, maknanya dia dalam keadaan tahirah, suci, tidak datang haid, maka wajib baginya puasa. Namun jika datang haid, maka inilah yang dinamakan penghalang. Maka di dalam qaidul fiqhiyah disebutkan, fala taqumul hukmu hatta tajtami' kullu syurutin wal mawani' tartafi'. Seperti itu makna yang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan qaidul fiqhiyah, bahwa tidaklah suatu hukum itu berdiri kecuali dengan dua perkara: terpenuhinya syurut, dan yang kedua terangkatnya penghalang. Maka bagi para perempuan jika terpenuhi syurut wujub dan syurut as-sihhah untuk melaksanakan puasa, maka mereka harus melihat kepada al-mawani' tartafi', penghalang-penghalang yang terangkat. Maka adapun laki-laki, alhamdulillah tidak ada mawani' baik dalam salat dan dalam puasa, karena laki-laki tidak pernah haid. Adapun perempuan, maka dilihat apakah mawani' tartafi' ataupun tidak, penghalang tadi terangkat atau tidak. Maka pembahasan pada hari ini mulai dari pembahasan pertama, kedua, ketiga tentang permasalahan yang paling urgen, yakni qadha siyami Ramadan. Permasalahan bagaimana cara mengqadha puasa-puasa yang hilang dikarenakan beberapa perkara di bulan Ramadan ini.
Maka sekarang sebelum kita masuk kepada masalah yang pertama, kedua, ketiga, kita masuk kepada definisi qada. Maka apa definisi qada? Pembahasan masalah definisi qada masuk sedikit kepada permasalahan ilmu usul. Maka dinukilkan oleh Ibnu Qudamah di kitabnya Ar-Raudhah, fi'luhu ba'da khuruji waqtih al-muayyan syar'an. Maka makna al-qada adalah fi'luhu ba'da khuruji waqtihi. Suatu amalan dari ibadah yang mana amalan ini dikerjakan setelah keluar dari waktu yang ditentukan. Maka dari definisi al-qada, dia keluar dari dua permasalahan di dalam permasalahan amal. Apa itu? Yang pertama, al-ada. Al-ada adalah seseorang yang melaksanakan kewajiban pada waktunya. Seperti sekarang kita menjelang sholat duhur, kita melaksanakan sholat duhur setelah adzan zuhur sampai menjelang asar. Maka ini dinamakan al-ada. Dinamakan al-ada. Ataupun al-i'adah. Al-i'adah adalah melaksanakan ada, kemudian ada uzur. Seperti keluar angin dan sebagainya. Maka dia keluar dari sholat, kemudian melaksanakan sholat kembali, dinamakan al-i'adah. Maka al-ada melaksanakan pada waktunya, dan al-i'adah mengulangi dari sholatnya yang salah dan sebagainya. Maka ini semuanya dilaksanakan qoblal khuruj, sebelum keluar dari waktunya. Sehingga qada lawan dari al-ada wal i'adah. Karena apa? Karena dia dilakukan harus setelah keluar dari waktunya. Dan permasalahan qada, permasalahan baik di dalam sholat ataupun di dalam puasa, namun pembahasan kita adalah permasalahan puasa, afwan. Dalam permasalahan puasa tidak sholat, maka permasalahannya dikarenakan apa saja? Pertama, dikarenakan ada perkara yang syar'i, seperti al-marad was safar, orang yang sakit dan orang yang melaksanakan safar meskipun tidak sakit. Maka tipe dari dua orang ini dibolehkan oleh syariat untuk melaksanakan qada, bahkan wajib. Pendalilannya seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kalian di bulan Ramadan di siang harinya dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan safar yang melelahkan, maka wajib baginya untuk membayar qada jika berbuka. Maka ini masuk kepadanya qada ataupun as-sahwu. Dan makna dari as-sahwu adalah kelalaian, seperti melaksanakan perkara-perkara yang tidak dia inginkan. Maka di sini dilaksanakan qada. Seperti apa contohnya? Dalam permasalahan salat, dari hadis Anas ibnu Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza raqada ahadukum anis shalah aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha." Maka di dalam hadis ini yang muttafaqun alaih disebutkan tentang qada shalah, maknanya telah keluar dari waktunya. Jika seseorang ketiduran, seperti kebanyakan manusia apalagi di zaman sekarang, ketiduran dari waktu fajr, dia bangun jam 6.30, maka telah hilang waktu fajr, maka bagi dia untuk idza raqada ahadukum anis shalah au ghafala anha, atau lupa atau tertidur, fal yusalliha idza dzakaraha, maka dia salat setelah dia teringat ataupun terbangun. Ini contoh dari permasalahan qada dikarenakan as-sahwu. Au li ghairi udrin, seperti disengaja. Dan ini telah kita lewati dalam permasalahan muntah dengan sengaja.
Seperti hadis yang terdahulu yang derajatnya sahih dari berbagai sahabat, dari Abi Hurairah dan yang lainnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qai' falaysa alaihi qada'un, wa man istaqa 'amdan falyaqdi." Maka barang siapa yang dara'ahul qai', maknanya dara'ahul qai' adalah dia muntah tanpa sengaja, langsung datang, tidak bisa ditolak. Falaysa alaihil qada', maka tidak baginya untuk mengqada'. Wa man istaqa, namun barang siapa yang mencari-cari untuk memuntahkan diri, maka disebutkan di riwayat Abi Hurairah amdan, dengan sengaja, fa alaihi qada', wajib baginya qada'. Maka ini dia definisi dari qada', di mana dia dilakukan suatu amalan yang telah keluar dari waktunya dan sebab-sebabnya yang syar'i telah jelas, al-marad was-safar was-sahu au qai' amdan. Maka inilah perkara-perkara yang disyariatkan di dalam syariah. Kemudian sekarang kita setelah mengetahui definisi dari qada, maka kita masuk kepada pasal yang pertama. Silahkan merujuk kepada matan yang kami nukilkan di screen dari YouTube. Qala al-muallif hafizahullah al-faslul awal, pasal yang pertama dari bab yang ke-11 tentang qada siyam Ramadan. Hukmuhu wajibun. Maka hukum mengqada bagi mereka yang mempunyai bolong di bulan Ramadannya, baik seperti para ummahat yang datang haid ataupun para rijal yang mereka dalam keadaan safar dan melelahkan. Ini takyid melelahkan dari pendapat pembicara. Wallahu a'lam, yang rajih dari permasalahan khilaf, mana yang lebih baik di saat kita safar, berbuka secara mutlak ataupun tidak berbuka secara mutlak. Wallahu a'lam, yang kita pilih adalah lebih baik berbuka di saat safarnya ada masyaqqah. Karena kaidah mengatakan al-qaidatu taqul al-masyaqqah tajlibu taisir. Bahwa jika ada masyaqqah, wajib bagi kita untuk mempermudah dalam agama ini. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka di pasal yang pertama ini, hukmuhu wajib, hukumnya wajib bagi mereka yang berbuka dikarenakan permasalahan yang syar'i tadi di bulan Ramadan, maka makan dan minum tidak apa-apa. Namun harus dibayar, diqada di hari yang lain. Maknanya di hari yang lain setelah bulan Ramadan. Baik di bulan Syawal ataupun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan yang setelahnya. Maka inilah yang diinginkan dengan hukumnya adalah wajib. Adapun permasalahan hukumnya dia adalah wajib, maka pendalilan dari kewajibannya disebutkan oleh penulis di dalam matan dengan Al-Quran dan juga dari sunnah dan juga al-ijma'. Amal kitab, kama qala ta'ala fi kitabihil karim, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Awas di dalam ayat ini Allah berfirman, barang siapa yang di antara kalian sakit kemudian makan, aw ala safar, kemudian dalam keadaan safar yang melelahkan kemudian makan dan minum, maka fa iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib bagi dia untuk membayar qada min ayamin ukhar, dari hari-hari yang lainnya selain Ramadan tentunya. Maka ayat ini ma'ruf, dipergunakan sebagai pendalilan tentang permasalahan qada itu hukumnya wajib. Namun kita sebagai thulabatul ilm tidak latah, tetapi mengetahui secara detail dan secara kompleks dari mana wajah pendalilan.
Maksudnya tidak latah seperti orang-orang awam, alhamdulillah, yang sudah menghafal dari dalil, namun kita sebagai thalabatul ilm harus upgrade lebih dari orang-orang awam. Maka orang-orang awam jika ditanya, apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita katakan jazakallahu khair. Telah menghafal dalil Al-Quran. Namun jika ditanya, mana wajh dalalah? Mana lafaz wajibnya? Kebanyakan tidak mengetahui, pokoknya ayat ini wajib. Ataupun mana pendalilan kalau itu puasa Ramadan, karena disebutkan di dalam ayat kutiba alaikumus siyam, asyam saja, bukan asyam Ramadan. Bisa jadi siyam Itsnin dan Khamis, siyam Daud, siyam yang sunnah-sunnah dan yang lainnya. Maka permasalahan seperti ini butuh upgrade bagi mereka para thalabatul ilm mengetahui mana wajah pendalilan wujub dan mana wajah pendalilan puasa yang diwajibkan ini Ramadan, bukan puasa sunnah yang lainnya. Begitupun di dalam permasalahan qada. Maka permasalahan qada, permasalahan yang ijma', dia itu hukumnya wajib. Namun yang jadi permasalahan, semua orang menghafal mana dalil qada itu wajib. Allah yaqul fi kitabihil karim, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Kita katakan jazakallahu khair. Telah menghafal matan tentang kewajiban qada. Namun kita sebagai thalabatul ilm mohon wajah pendalilan. Mana pendalilan wajibnya? Maka permasalahan seperti ini butuh kepada upgrade. Upgrade dengan apa? Dengan ilmu tentunya. Kita memahami wajh dalalah itu adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita katakan wajah pendalilannya tentang kewajiban qada siyam Ramadan bagi yang aftar fi safar atau indal marad. Maka ayat ini wajah pendalilannya di dalam ucapan fa'iddatun. Maka apa i'rabnya fa di sini dan iddatun? Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa pengetahuan dari ma'ani dan penterjemahan yang baik dan benar kembali kepada ilmu nahwi. Maka ilmu nahwi sangat penting. Dan sekarang kita contohkan kepentingan ilmu nahwi dalam permasalahan fikih. Kita bisa menentukan kewajiban mengqadha Ramadan dari pengetahuan ilmu nahwi. Maka di sini poin pendalilannya adalah kalimat fa'iddatun. Fa di sini adalah rabit baina fi'li syart. Dia adalah penyambung di antara fi'lu syarat dengan jawabus syart. Mana jawabus syart? Jumlah fa'iddatun min ayamin ukhar dinamakan jawab asyart. Maka jawab syarat dia mempunyai fi'lu syarat. Mana fi'lu syaratnya? Jumlah yang sebelumnya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, maka karena man di sini man syartiyah, maka dia dinamakan fi'lu syarat. Jumlah ini dinamakan fi'lu syarat. Maka maknanya pun makna pensyaratan. Faman kana minkum, maka jika itu pensyaratan. Kita artikan faman kana minkum, maka jika di antara kalian ada yang sakit, au ala safarin, ataupun dalam keadaan safar yang melelahkan kemudian berbuka, maka halal. Namun apa? Jawab syaratnya. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Namun harus mengganti. Maka gantilah. Harus mengganti di hari yang lain selain Ramadan. Ini makna dari ayat secara eksplisit dari pemahaman i'rab. Namun apa makna i'rab di sini fa'iddatun? Maka fa dia adalah penyambung antara jumlah syarat, fi'lu syarat dengan jawabus syarat. Fi'lu syaratnya faman kana minkum maridun aw ala safarin, jawabus syaratnya adalah iddatun min ayamin ukhar, maka fa rabithah, penyambung. Lalu apa i'rabnya iddatun? Di sini dia marfu. Maka iddatun dia mubtada. Mubtada yang
muakhar dari khobar muqaddam yang mahdhuf. Maka dia mempunyai khobar yang ada di depan dan khobarnya dihilangkan. Lalu takdirnya apa? Fa'alaihi iddatun. Maka kalau kita mengetahui bahwa takdirnya di sini fa'alaihi, dan ini takdir yang diqararkan oleh para ulama, maka takdirnya ayat fa'alaihi iddatun yang mahdhuf dari khobar. Maka i'rabnya fa'alaihi, alaihi jar majrur sibhul jumlah, dan sibhul jumlah dia menempati di depan daripada mubtada'nya. Fa'alaihi iddatun. Namun selain dia menempati di depan dari mubtada'nya, juga dia mahdhuf, sehingga hanya mubtada' muakhar yang disebutkan fa'iddatun. Takdirnya fa'alaihi iddatun. Maka di sini ada fa'alaihi. Lalu lafaz fa'alaihi, kalimat alaihi, apa faidahnya? Ada i'rab khusus. Alaihi dia ismun fi'il amr. Dan ismun fi'il amr di ilmi usulil fiqh dia masuk kepada sigatul amr bimakna alzimuh yufidul wujub, bimakna wajib bagi kalian. Ini makna alaihi. Maka oleh sebab itu jika kita rujuk kepada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis dengan lafaz alaika, alaihi, alaihim, maka maknanya wajib atas kamu, wajib atas kalian, wajib atas dia, dan sebagainya. For example, seperti ucapan Allah dalam surat Al-Imran, di mana Allah berfirman dalam kewajiban puasa Ramadan, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maknanya ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, hadhihi ayat wujubil hajj inda jumhur. Maka walillahi 'alan nas maknanya wajib bagi manusia untuk Allah melaksanakan haji ke Ka'bah, ke rumah Allah bagi mereka yang mampu. Maka ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, hadhihi ayah wujubil hajj indal jumhur. Ayat ini kewajiban haji. Karena apa lafaz alan nas? Maka kalimat alan nas wajib bagi manusia, seperti di dalam takdir tadi fa'alaihi iddatun, wajib bagi tadi orang yang safar berbuka, orang yang sakit berbuka untuk memberikan qada. Maka ini pendalilan dari ayat Al-Quran yang sangat jelas. Adapun pendalilan dari hadis, maka hadis ini hadis yang telah kita lalui dalam permasalahan al-qai' amdan, muntah secara sengaja. Dan di sini pendalilan qada'nya disebutkan bahwa Nabi bersabda, man dara'ahul qai' falaisa alaihi qada' wa man istaqa amdan falyaqdi. Maka wajah pendalilannya di dalam hadis ini ada perintah tentang kewajiban qada. Barang siapa yang muntah secara sengaja, amdan, fal yaqdi, maka wajib baginya untuk qada. Maka di sini dari sunnah pendalilan wajibnya qada dengan lafaz fal yaqdi. Maka mana pendalilannya juga? Sama seperti permasalahan tadi. Fa'alaihi iddatun, maka di sini pendalilannya butuh kepada ilmi lughatil arabiyah. Maka kalimat fal yaqdi ini pendalilan wujubnya. Lalu bagaimana i'rabnya? Fal yaqdi fi'lun mudhari' yang majzum bihadfi harfil illah. Dan majzumnya bisabab masuknya lam amr kepadanya. Fal yaqdi. Maka yaqdi fi'lun mudhari' yang majzum dengan lam amr wa alamatu jazmihi bi hadfi harfil illah. Maka ini adalah dari sighah al-wujub. Seperti pendalilan yang lain di dalam ayat Al-Quran banyak dan di dalam hadis. Misalnya perintah Allah untuk melaksanakan ibadah secara tauhid di surat Quraisy. Falya'budu rabba hadzal bait. Maka ibadahilah Allah yang satu, he is the one and only, rabba hadzal bait, yang satu. Maka kalimat falya'budu di sini juga sigatil amr karena ya'budu fi'lun mudhari' yang majzum dengan lam amr. Wa alamatu jazmihi-nya dengan hadfin nun karena ya'budu asalnya ya'budun min amsilatil khamsah. Adapun pendalilan setelah Al-Qur'an dan sunnah, maka kita masuk pendalilan yang ketiga dari ijma',
maka telah dinukilkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di Al-Fatawa Al-Kubra, disebutkan fa'amma safar alladzi taksuru fihi shalah fa innahu yajuz fihi al-fitr ma'al qada bi ittifaq al-a'immah. Maka adapun safar yang membolehkan baginya untuk makan dan minum dan salat juga diqasar, maka wajib baginya untuk mengqada secara ittifaq al-a'immah. Maka pendalilannya kalimat ittifaq al-a'immah, secara muttafaq alal a'immah. Dan dinukilkan oleh Imam Ibnu Hazm di dalam Maratibil Ijma', ittafaqu anna man aftara fi safar au marad fa alaihi qada ayam adad ma aftara. Maka telah sepakat ijma' kaum muslimin, barang siapa yang berbuka dikarenakan safar ataupun sakit dan dia makan di hari-harinya, maka wajib baginya untuk memberikan makanan, wajib untuk memberikan kewajiban qada baginya. Maka inilah pembahasan tentang permasalahan qada. Dan sekarang kita akan masuk kepada waktu zuhur, maka kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika.